Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, mudah-mudahan pagi ini doa saya teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Silakan kalau ingin bergabung, karena pagi hari ini saya ingin berbagi terkait dengan pentingnya kita sadar dengan penggunaan alat digital kita. Ya, karena masih banyak ya ruang digital kita diisi dengan konten-konten bernuansa pornografi, hal-hal yang seharusnya bisa dihindari dan tidak dilakukan, tetapi banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan kepada saya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online? Karena ini masih sering banyak menjadi pertanyaan. Halo, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi Mas Dimas Ramadan. Salam kenal. Salam kenal semua kawan-kawan Sapu Lidi, kawan-kawan Jala PRT ya. Silakan bergabung. Pagi ini saya ingin membahas soal kekerasan berbasis gender online ya. Apa sih kekerasan berbasis gender online? Karena ini banyak ditanyakan pada setiap kali pertemuan ya, dan oleh karena itu saya ingin membagi dengan kawan-kawan yang sempat pagi ini bergabung di Instagram. Kekerasan berbasis gender online itu adalah tindakan yang memang dimaksudkan untuk melecehkan, merendahkan, mengeksploitasi yang berkaitan dengan tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan melalui digital, yang dilakukan melalui alat-alat digital seperti yang sekarang kita miliki ya. Kan ada handphone ya, ada pakai laptop dengan sarana internet ya, melalui WhatsApp, melalui Twitter, melalui Line, melalui Facebook ya. Seseorang kadang-kadang menggunakan alat digital ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual atau merendahkan dan mengeksploitasi tubuh seseorang, atau mengeksploitasi hasrat seksual seseorang. Nah, lalu apa bedanya dengan pornografi gitu ya? Nah, kalau pornografi ini bentuknya bukan hanya terkait dengan tubuh seseorang, tapi juga bisa dengan gambar ya, dengan gambar, dengan sketsa, dengan ilustrasi, dengan foto, dengan tulisan ya, dengan bunyi suara begitu ya. Sehingga makna pelecehan tadi akan dapat dikategorikan melakukan aktivitas-aktivitas pornografi, antara lain karena dibuat dalam berbagai ragam yang tadi saya sebutkan, baik itu secara gambar maupun secara visual ya, baik itu yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Bisa juga dengan membuat gambar-gambar kartun ya, membuat animasi, membuat percakapan-percakapan yang substansinya adalah substansi bernuansa pornografi. Bentar, saya tutup dulu pintunya ya. Nah, teman-teman, berbagai aktivitas itu ternyata dengan alat-alat digital itu kemudian menunjukkan di depan umum ya, yang memang mungkin semula direkam untuk kepentingan pribadi, tapi ketika ini kemudian di-share ke WhatsApp, walaupun itu hanya WhatsApp satu teman, itu sebetulnya sudah mulai mempublikasikan, karena kita semua tidak bisa menjaga ya, apakah teman kita akan menyimpan atau sebetulnya teman kita nanti juga akan menyebarkan ke orang lain. Jadi begitu gambar itu sudah kita share ke satu orang saja, itu sebetulnya kita sudah membawa gambar atau foto atau video atau ilustrasi atau suara dalam bentuk rekaman
dan lain sebagainya ke ruang publik, karena sudah keluar dari handphone kita, keluar dari laptop kita gitu ya, yang kita semua tidak tahu apakah nanti teman kita menyimpan atau sebetulnya dia akan men-share lagi kepada orang lain. Nah, kalau gambar-gambar, foto-foto, ilustrasi, tulisan, bunyi-bunyian, baik itu gambar-gambar animasi yang bergerak atau yang tidak bergerak ini, lalu memuat hal-hal yang terkait dengan kecabulan atau eksploitasi sosial gitu ya, maka ini melanggar norma-norma kesusilaan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Jadi menggunakan media alat digital kita, handphone ini ya, kemudian yang di dalam ini memuat banyak hal, bisa ada Facebook, ada Instagram ya, ada Twitter, ada TikTok ya, ada aplikasi-aplikasi kencan seperti Tinder, kemudian Bumble, OkCupid, email ya, atau pesan-pesan melalui SMS, pesan-pesan melalui WhatsApp, melalui situs-situs atau melalui telepon dan lain-lain. Kalau itu berisi konten-konten seperti yang tadi saya sampaikan, maka itu masuk kategori kekerasan berbasis gender online. Nah, teman-teman semua yang pagi ini bergabung nanti juga bisa bercerita ya melalui kolom komen kalau berkenan, apa pengalamannya, apakah pernah melihat atau mendengarkan bunyi-bunyian gitu ya, atau pernah share-share gitu ya gambar-gambar atau aplikasi-aplikasi yang bernuansa pornografi. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Mbak Nini atau Bu Nini tiba-tiba concern atau memberikan perhatian terhadap ruang digital, terutama upaya pencegahan, mengenali, mencegah terjadinya penyebaran konten-konten pornografi ini. Apa sih bahayanya gitu ya? Nah, kawan-kawan semua, dari data yang saya miliki, yang saya ambil dari berbagai sumber, membahas kekerasan berbasis gender online dalam bentuk pornografi atau pelecehan seksual melalui digital ini, ternyata korbannya semakin hari semakin banyak. Ya, seperti data dari Komnas Perempuan tahun 2020 itu ada lonjakan keluhan korban ke Komnas Perempuan. Ada 510 kasus di tahun 2020, padahal tahun 2019 itu hanya 126 kasus. Tentu ini kenaikan hampir 400%. Pertanyaannya kenapa bisa begini gitu ya? Karena lagi-lagi kita tahu 2020 itu adalah masa pandemi ya. 2021 pandemi juga belum berakhir. Nah, pada masa pandemi itu kan ada pembatasan ruang gerak kita semua ya di offline ya, maka penggunaan digital itu juga semakin hari semakin meningkat. Dan nanti pasca COVID, saya membayangkan penggunaan ruang digital itu pasti terus-menerus akan semakin meningkat seiring dengan era 4.0, era 4G ya, bahwa nanti alat komunikasi digital itu adalah alat utama dalam kita bersosial, dalam kita bekerja, bahkan beragama ya. Kita tahu sekarang pengajian melalui WhatsApp ya, melalui Zoom ya, bahkan di masa pandemi yang masih beberapa waktu yang lalu bahkan diadakan sholat Jumat berjamaah, sholat Lebaran berjamaah melalui virtual. Nah, kalau penggunaan semakin tinggi, maka itu juga akan diiringi dengan potensi-potensi penggunaan alat ini untuk aktivitas-aktivitas yang melanggar aturan norma hukum tadi, apakah di Undang-Undang ITE, apakah juga di Undang-Undang Pornografi, yaitu ketika berisi konten-konten pornografi. Nah, data di Safety.net ini juga menunjukkan ada pengaduan yang meningkat 375% ya.
dibandingkan tahun 2019 yang hanya 45 kasus, di tahun 2020 itu ada 375 kasus. Data yang lain itu ditunjukkan oleh Kominfo, di mana Kementerian Kominfo itu melakukan takedown terhadap 542 gambar-gambar yang berkonten pornografi, yang ini sudah diblokir oleh Kominfo supaya tidak menyebar, apalagi sampai dilihat oleh anak-anak, dan itu memberikan pendidikan yang kurang baik ya bagi anak-anak gitu. Yang lainnya adalah banyak korban itu adalah anak-anak. Siapa sih anak-anak? Kita tahu di Undang-Undang Perlindungan Anak dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, di Undang-Undang Perlindungan Anak usia anak itu adalah 18 tahun. Tetapi kalau untuk usia perkawinan itu minimal 19 tahun. Jadi ini perlu juga diketahui oleh teman-teman semua ya, yang sempat bergabung atau nanti yang saya yang pagi ini belum sempat bergabung, nanti masih bisa nonton di IGTV ya. Nanti akan saya share ya, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan hasil judicial review dari berbagai aktivis perempuan, maka pemerintah kemudian menetapkan usia perkawinan minimal adalah 19 tahun, sama antara laki-laki dan perempuan, karena sebelumnya perempuan kan 16 tahun ya. Nah, ternyata di ruang digital ini anak-anaklah yang paling banyak menjadi korban ya. Nah, teman-teman dan ibu-ibu yang saya sayangi ya, yang sempat bergabung pada pagi hari ini, karena ini aktivitas digital, maka hubungan antara pelaku dan korban tidak selalu orang yang dikenal, tidak selalu berdekatan ya. Bisa jadi pelakunya adalah mereka yang berada di luar negeri gitu. Jadi korban dan pelaku bisa jadi adalah tidak kenal satu dengan yang lainnya gitu ya. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita di pasal 1 itu menentukan bahwa undang-undang ini hanya berlaku untuk masyarakat Indonesia, untuk warga negara Indonesia, atau tindak kejahatan yang dilakukan di Indonesia baru bisa menjerat. Kalau pelaku ini dari luar negeri, maka tidak selalu pelaku ini dapat diekstradisi ke Indonesia kecuali ada hubungan kerjasama ekstradisi. Oleh karena itu seringkali pelaku tindak pornografi atau kekerasan berbasis gender online yang pelakunya berada di wilayah luar Indonesia sulit untuk dimintai pertanggungjawaban ya, bahkan sulit dilacak keberadaannya. Kita harus menyadari bahwa subjek hukum di ruang digital itu bisa jadi berbeda dengan di ruang offline ya. Bisa saja di offline namanya Nini Rahayu dan ketahuan wajahnya seperti saya, tapi di dunia offline bisa saja kemudian berubah-ubah sesuai dengan kehendaknya dia gitu. Dia bisa menamakan Ahmad, bisa menamakan Ida, bisa menamakan Agus begitu ya, padahal sebetulnya identitas aslinya dia perempuan gitu. Dia bisa tiba-tiba seperti orang dewasa padahal dia anak-anak, dan juga sebaliknya. Oleh karena itu seringkali pelaku tindak kejahatan di dunia digital itu menjadi sulit untuk dimintai pertanggungjawaban, apalagi kalau dia berada di luar negeri. Hal lain yang menjadi dasar kepentingan kita semua untuk mengetahui dan memahami tentang kejahatan di dunia digital itu adalah kejahatan ini berhimpitan atau berkelindan dengan berbagai bentuk kejahatan yang lain. Misalnya terkait dengan kejahatan pornografi, bisa juga berkelindan dengan kejahatan pemerasan, bisa juga berkelindan dengan tindak pidana perdagangan orang, bisa juga berkelindan dengan kejahatan perkosaan, perbudakan seksual, pelecehan seksual. Jadi kejahatan
sebenarnya di ruang digital ini selalu seringkali ya diikuti dengan berbagai bentuk kejahatan yang lain, pemerasan dan lain sebagainya, itu sudah sangat banyak. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa benar adanya kalau ada yang berpendapat bahwa dunia itu hanya dalam satu genggaman di era digital ini, karena semua digerakkan melalui alat digital dengan menggunakan jari-jari kita. Teman-teman semua dulu mengetahui ya yang namanya menjadi wartawan, menjadi pemberita, orang yang punya kemampuan untuk memberikan warta, memberikan berita, itu hanya wartawan, para jurnalis ya, para para tenaga media gitu ya, apakah itu cetak maupun dunia cetak maupun dunia digital gitu ya, televisi misalnya. Tetapi sekarang sebetulnya kita semua menjadi pewarta ya, kita semua menjadi pewarta tiba-tiba, karena tiba-tiba kita menulis sesuatu gitu ya, lalu kita share, kita kopas pemberitaan di mana kita share gitu. Jadi tiba-tiba kita semua itu seakan-akan menjadi pewarta. Kita seakan-akan menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan banyak hal di ruang publik kepada siapapun gitu. Dan kadang-kadang kita tidak jeli apa saja yang kita dapat langsung share tanpa disaring lalu di-sharing gitu. Nah, ini kekuasaan kita menjadi sangat luar biasa. Padahal kita tentu harus memiliki kemampuan untuk men-sharing, mensaring gitu ya. Sebelum sharing itu menyaring terlebih dahulu, karena kita juga punya berbagai aturan dan regulasi yang mengharuskan kita untuk melakukan misalnya stop pornografi. Kita juga zero pornografi, kita juga punya kebijakan zero tolerance policy. Kita tidak boleh bertoleransi terhadap kekerasan termasuk di dunia digital. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana menggunakan alat digital yang aman. Perlu teman-teman ketahui, saya menyapa dulu deh, ini selamat pagi kawan-kawan yang sudah bergabung, dan nanti yang belum bergabung tetap bisa mengikuti ya. Kalau nanti saya share ulang. Ada 10 ancaman penggunaan internet terutama pada anak-anak ya. Misalnya tentang pemberitaan yang hoax. Yang hoax itu kan banyak sekali. Contoh yang paling dekat hoax itu adalah pemberitaan yang sampai sekarang masih di-share kemana-mana ya. Misalnya kemarin sore saya mendapatkan 2 gambar yang ternyata itu nggak benar, tapi diyakini oleh banyak grup itu sebagai sebuah kebenaran. Misalnya soal gambar seseorang yang diasumsikan itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Ibu Presiden Republik Indonesia yang keempat, Soekarno, Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Gus Dur kelima ya, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima, yang kemarin ada sebuah gambar orang sakit sedang dirawat di rumah sakit dengan berbagai peralatan, yang kemudian diberi narasi bahwa itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, berita ini muncul di berbagai grup ya, disebar gitu, memberi kesan bahwa Ibu Megawati sedang dalam kondisi sakit. Di narasi dan gambar itu dibuat seperti itu. Ada yang isinya mendoakan, ada yang isinya bertanya, ada yang isinya klarifikasi. Enggak benar, itu bukan Ibu Megawati. Sampai akhirnya Ibu Megawati kemarin sore pada saat membuka sebuah acara di internal PDIP sekaligus memberikan klarifikasi. Terima kasih, intinya terima kasih atas perhatiannya dan mohon doanya, tetapi perlu diketahui bahwa saya dalam kondisi sehat walafiat.
Nah, ini satu berita hoax yang tentu membuat situasi menjadi tidak kondusif. Kenapa tidak kondusif? Karena beliau adalah salah seorang tokoh perempuan, tokoh partai politik, bahkan beliau adalah mantan presiden Republik Indonesia, tidak main-main ya. Nah, ketika ada pemberitaan sakit itu kan menjadi situasi menjadi tidak kondusif. Jadi hoax ini luar biasa. Pemberitaan hoax yang lain itu persis juga terjadi hari kemarin adalah bahwa setelah Jumatan akan dilakukan pelantikan Panglima TNI, namanya Bapak Yudhoyono. Kok Yudhoyono? Pak siapa namanya yang sekarang Kasal? Pak Yudo Margono akan diangkat menjadi Panglima TNI. Kasat Pak Dudung Abdurrahman, Kepala Mahkamah Agung Bapak Mahfud MD dan seterusnya. Dan itu disebar seakan-akan itu menjadi sebuah kebenaran, bahkan masyarakat bahkan tidak berpikir kritis, seakan-akan benar saja gitu. Mana mungkin tiba-tiba Mahkamah Agung dipilih oleh presiden gitu. Mahkamah Agung itu kan lembaga yudikatif, nggak mungkin dipilih oleh presiden secara langsung, pasti akan meminta pertimbangan DPR gitu. Mekanismenya berbeda dengan mekanisme pergantian menteri, tapi masyarakat itu tidak ada yang cermat, tiba-tiba merasa bahwa pemberitaan itu benar adanya. Tentu ini berita hoax ya, di-sharing dan semua itu di-sharing seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini juga bagian dari pemberitaan hoax yang tentu saja membuat situasi menjadi tidak kondusif ya. Ini yang pertama, ancaman penggunaan internet yang membahayakan, yaitu hoax. Yang kedua itu adalah radikalisme. Jadi banyak konten-konten yang sampai hari ini itu mengarah pada ekstremisme kekerasan, mengarah pada puritanisme, mengarah pada kekerasan, mengarah pada radikalisme, terorisme gitu ya. Dan itu tentu sangat membahayakan, dimulai dari misalnya menyebarkan satu konten yang mengajak ya untuk tidak toleran gitu ya, bahwa agamanya adalah yang paling benar dan tidak perlu memperhatikan dan mengindahkan agama dan keyakinan orang lain yang sebangsa gitu, sehingga sampai menolak bertetangga, menolak berteman, menolak memberikan ucapan dan lainnya, yang membuat orang seakan-akan Indonesia ini hanya satu agama. Nah, gitu ya, apakah itu satu agama Kristen, satu agama Katolik, satu agama Islam gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari beberapa agama ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada aliran kepercayaan gitu ya. Dan ada budaya-budaya masyarakat yang lebih dari 7.000 yang diyakini itu bagian ritual dari cara dia berkomunikasi dengan yang Maha Esa yang diyakini oleh yang bersangkutan. Nah, alat digital ini bahkan digunakan untuk melakukan penolakan itu, ya, melakukan fakta bahwa negeri ini adalah Indonesia itu adalah negeri yang beragam, yang harus toleran satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah penipuan. Nah, jangan salah, ternyata banyak sekali penipuan ya melalui ruang digital. Beberapa laporan ini juga disampaikan, misalnya penipuan beberapa waktu yang lalu menjelang lebaran ya, kayaknya teman saya itu butuh laptop gitu ya, butuh laptop karena laptopnya udah rusak gitu. Lalu yang bersangkutan, padahal ini dosen loh, nggak main-main, sarjana strata 2, tertipu dengan jual beli melalui online. Wah, karena laptop saya rusak dan sekarang memang e-commerce ya, penjual beli melalui digital itu kan memang ada dan banyak yang betul benar nggak penipuan, tapi teman saya ini kena penipuan, udah uangnya terbatas gitu ya, nyelengin gitu, beli laptop, ternyata setelah ditransfer pembayarannya
situsnya nggak ada, teleponnya mati, nggak bisa dihubungi, ya udah nggak bisa dilacak, nggak bisa lagi uangnya kembali, harus ikhlas saja gitu. Jadi alat digital ini kalau tadi tidak menggunakan skill, kita juga kemudian tidak berhati-hati ya, karena memang kalau dulu penipuan itu di offline, kita harus sadar di dunia online itu juga penipuan. Yang keempat adalah pornografi, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada gambar-gambar yang bernuansa pornografi. Maka kalau kita diajak foto-foto yang bernuansa pornografi, diajak membuat video-video pornografi, harus ditolak, jangan mau, meskipun itu yang ngajak pacar, yang ngajak suami, yang ngajak anak, yang ngajak saudara gitu ya, karena belum tentu aman ya. Lalu yang kelima itu adalah trafficking. Teman-teman semua harus hati-hati kalau ada Facebook, Twitter, WhatsApp ya, atau melalui media lainnya kemudian menawarkan beberapa kerjaan ya. Pokoknya kalau mau kerja di sini, di Batam atau di Kalimantan atau di Bali atau ke Singapura, Malaysia atau ke Arab Saudi, aman ikut saya karena saya sudah mengirimkan sekian ribu orang. Persyaratannya gampang, semua ditanggung. Nah, hati-hati ya, hati-hati karena ruang-ruang digital ini belum tentu aman. Maka ketika pengiriman tenaga kerja, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri, tanpa skema perlindungan seperti yang diatur di dalam pasal Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, bahwa seseorang itu dilindungi pra penempatan, selama penempatan sampai pulang kembali ke rumah, maka saudara-saudara akan potensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi ini mesti hati-hati. Dan ruang digital itu banyak digunakan seperti itu ya, banyak digunakan untuk melakukan aktivitas proses rekrutmen orang yang sebetulnya dia tidak punya izin gitu ya, tidak punya izin gitu. Karena kalau akan melakukan rekrutmen, melakukan proses penyiapan orang dipekerjakan baik di wilayah dalam negeri maupun di wilayah luar negeri, itu ada persyaratan-persyaratannya. Jadi tidak semua orang tiba-tiba punya kewenangan melakukan itu. Belum lagi kalau ke luar negeri, dia harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dia harus dengan disnaker setempat ya. Lalu dia juga harus sinergi dengan Kemenlu, kedutaan yang ada di sana. Persyaratan-persyaratannya juga harus komplit. Nanti suatu saat Ibu akan secara khusus ya membahas soal upaya pencegahan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Memang karena dilatar belakangi kondisi kemiskinan, kondisi pengangguran, apalagi di masa pandemi banyak orang yang putus kerja, lalu begitu ada tawaran kemudian diikuti saja, meskipun nggak aman dia setuju saja mengikuti ini, dan korbannya sudah sangat banyak. Oleh karena itu betul-betul harus dibaca, dilakukan klarifikasi betul atau tidaknya proses rekrutmen yang ada disebarkan di digital. Lalu yang ke-6 itu adalah bahaya bullying melalui digital. Ibu-ibu, teman-teman, serta saudara-saudara sekalian, tidak jarang ya melalui alat digital seseorang itu diintimidasi, terutama kalau membuat grup-grup kecil ya, di mana grup-grup kecil itu bisa saja isinya homogen, satu kelompok, satu sekolah, satu kelas, bisa juga heterogen. Nah, di dalam ruang kecil yang homogen itu aja sudah dibully, kadang-kadang kemudian diancam ini akan disebarkan ke tempat lainnya. Salah satu contoh bullying itu bukan hanya di sekolah ya ibu-ibu, bukan hanya kelompok sekolah ya. Misalnya salah satunya beberapa waktu yang lalu ada teman yang melaporkan dia dibully karena dia melakukan peminjaman uang di salah satu lembaga begitu, dan ketika dia belum bisa membayar, dia dibully habis-habisan
dengan mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan yang tidak membayar hutang tepat waktu akan disebar ke berbagai media sosial, jaringan dari kawan-kawan korban. Itu luar biasa, dia langsung shock ya. Atau hal-hal lain yang berkaitan dengan merendahkan ya, menakut-nakuti. Yang lainnya, yang ketujuh itu adalah prostitusi. Nah, ini banyak ya, beberapa pemberitaan bahkan sudah di media televisi bagaimana jual beli orang, terutama perempuan ya, walaupun juga banyak prostitusi pada anak-anak seperti kasus di Bogor itu yang dimintakan saya sebagai ahli ada 8 anak usianya SLTA ke bawah. Semuanya laki-laki ya, jadi ada prostitusi juga untuk anak-anak laki-laki dan banyak juga prostitusi perempuan. Di masa pandemi ini banyak sekali. Beberapa waktu yang lalu juga teman-teman saudara-saudara kita ya dari Tangerang ya yang diprostitusi melalui online. Kemudian yang terkait dengan SARA. Nah, ini anak-anak juga penting untuk mengetahui SARA itu adalah satu aktivitas yang isu-isu yang terkait dengan agama, ras, status sosial begitu ya. Dan ini berbahaya sekali karena sebetulnya di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 sudah menjamin setiap orang bebas menjalankan keyakinan dan agamanya. Oleh karena itu tidak boleh membuat konten-konten yang bernuansa SARA. Lalu juga yang ke-9 itu adalah berbagai ucapan-ucapan yang berisi ujaran kebencian yang membuat satu komunitas dengan komunitas lain berkonflik, yang menyebabkan satu kelompok dengan kelompok berkonflik, yang menyebabkan satu orang dengan orang lain berkonflik dalam satu komunitas yang homogen maupun heterogen. Lalu yang juga diwaspadai, ini yang ke-10 adalah narkoba. Jual beli narkoba, transaksi narkoba baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar, ini adalah juga seringkali dilakukan melalui digital. Nah, teman-teman, itu pagi ini yang bisa saya sharing melalui Instagram. Pagi ini kita berbagi tentang bagaimana menggunakan alat digital kita dengan aman, dan kita harus berhati-hati dengan menggunakan alat digital. 10 hal yang tadi saya sampaikan itu harus dihindari anak-anak kita, dicegah anak-anak kita supaya tidak melakukan. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan dengan alat digital kita? Nah, teman-teman semua, ibu-ibu, saudara-saudara yang bergabung maupun nanti yang akan mendengarkan video ini, yang harus dilakukan adalah digital ini harus digunakan sesuai dengan kemampuan keahlian kita, bahkan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kita. Yang senang masak bisa share tata cara masak ya, dicari masak yang paling unik yang masih belum banyak dilakukan, yang belum banyak di sharing, itu bisa digunakan. Atau kita sharing bagaimana menggambarkan situasi kasih sayang dalam keluarga, kasih sayang sesama teman dan lainnya ya. Bisa juga menggambarkan keteguhan kita dalam menjaga kemampuan ekonomi di dalam keluarga yang sekarang ini di masa pandemi banyak hal yang mengalami kesulitan. Bagaimana bekerja sama di lingkungan kampung, di satu desa, satu kampung, satu apartemen, atau satu wilayah kantor kerja untuk saling berbagi. Itu semua bisa di-sharing ya, karena pengalaman-pengalaman itu setiap komunitas, setiap wilayah itu berbeda-beda. Tetapi bisa menunjukkan bahwa kita sebagai manusia adalah punya akal, punya pengetahuan, punya pemahaman, maka kita harus melakukan sebagaimana yang sudah diatur dalam butir-butir Pancasila ya. Kita bisa menunjukkan gambar-gambar, foto-foto ya, contoh-contoh bagaimana kita beribadah ya,
memfoto orang-orang yang berkerumun di masjid itu bagus. Di masa pandemi tidak semua datang ke masjid. Kosong bukan berarti orang tidak beribadah, misalnya memberi contoh itu sudah menjadi gambar ajakan bahwa walaupun ini ke masjid itu adalah ibadah, tapi sekarang harus dilihat jangan semua kumpul di masjid dulu misalnya, karena masih masa pandemi dan masih PPKM. Narasi yang menceritakan, yang menggambarkan bahwa tidak ke masjid bukan berarti tidak beribadah, tapi difoto gambar masjidnya itu boleh di-sharing. Nah, itu kan bagus ya. Itu nilai-nilai ketuhanan yang ingin di-share. Atau foto-foto gambar melihat ada orang memberi pada orang lain. Nah, itu bagus tuh, nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan juga bisa ditunjukkan ketika teman-teman merawat bunga, merawat alam, merawat binatang. Itu juga nilai-nilai kemanusiaan dalam artian rasa kemanusiaan kita kepada alam semesta. Itu juga bisa di-sharing ya. Kemudian nilai gotong royong, nilai persatuan Indonesia gitu ya. Misalnya saudara-saudara, karena ini masa pandemi 3-5 orang tapi tetap dengan jaga jarak, tetap membersihkan kampung dan lain sebagainya yang dilakukan tadi, contoh gotong royong membantu sesama yang kekurangan di lingkungan sekitar karena masa pandemi itu bagus. Jadi tidak harus jadi tanggung jawab pemerintah, tapi kewajiban masyarakat juga untuk saling bergandeng tangan membantu sesama. Itu juga bisa nilai-nilai yang di-sharing ya di ruang digital ya, memberi dan lain sebagainya. Lalu juga bisa menunjukkan nilai musyawarah, misalnya saudara-saudara lagi mempersiapkan bersih-bersih kampung gitu. Dalam rangka persiapan itu 3-4 ibu ngobrol, apakah itu melalui Zoom atau bertemu langsung, lalu di-sharing foto itu. Ini foto ketika membahas perencanaan bersih-bersih kampung. Ya, itu cara bermusyawarahnya itu nilai Pancasila yang keempat, itu bisa di-sharing dan diberi narasi gitu. Atau nilai-nilai keadilan misalnya, itu juga bisa di-sharing, yaitu ketika saudara memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan, yang mayoritas peduli pada yang minoritas menghormati yang mayoritas. Itu adalah nilai-nilai keadilan yang bisa foto, gambar ya, narasi, diberi narasi yang bisa di-sharing, dan itu bisa memberikan pembelajaran bagi banyak orang. Oleh karena itu kita semua harus mengikuti himbauan Bapak Presiden Joko Widodo. Ayo direbut ruang digital itu dengan konten-konten yang positif, dan kita semua seperti yang tadi saya sampaikan bisa membuat konten positif. Jadi tetap semangat, tetap sehat ya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Terima kasih banyak. Sampai ketemu teman-teman pada kesempatan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini benar Mbak Lia Luciana, terima kasih. Jadi itu memang tidak benar kalau Ibu Mega, dan kita sama-sama doakan ya, Ibu Mega selalu sehat selalu. Waalaikumsalam, semoga sehat selalu Ibu kita. Mbak Siri, terima kasih. Halo Bu, selamat pagi ya. Terima kasih semua. Salam sehat, sampai jumpa di lain waktu. Salam literasi digital.